Halo Sobat After Race, balik lagi bersama gue Sadrina Evanalia di Review After Race. Kali ini tentu aja kita akan ngebahas dan juga mengupdate gitu ya dari VDEGA menjelang dari Moto3 Sachsenring Jerman 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026. Jadi ini untuk MotoGP-nya juga sama ya, 10 sampai dengan 12 Juli 2026. Jadi simak sampai akhir teman-teman. Untuk topik pertama tentunya untuk VDEGA, pasti teman-teman juga udah pada menunggu kan, apa sih update terkait dengan VDEGA gitu ya, ngapain aja sih VDEGA untuk menjelang dari persiapannya gitu di Moto3 Jerman 2026. Jadi kemarin pada Sabtu 4 Juli 2026 ini VDEGA ya, latihan bersama Honda Tim Asia, dan juga di situ ada Taiyo Furusato ya untuk pembalap Moto2, dan juga Mario Aji yang sudah kembali berlatih nih untuk mempersiapkan di Moto3 dan juga Moto2 Jerman. Nah, untuk Mario Aji ini kayaknya memang dia sudah mulai untuk berlatih lagi meskipun belum ada konfirmasi ya dari Mario Aji apakah Mario Aji ini akan dinyatakan fit untuk kembali balapan gitu ya di Moto2 Jerman nanti. Jadi kita tunggu juga untuk update dari Mario Aji. Nah, saat latihan ya bersama dengan tim Honda Asia pada tanggal 4 Juli 2026 kemarin, dan ini memang latihannya di sirkuit Alcaraz Spanyol. Jadi ini seperti memang tempat latihan rutin gitu ya untuk VDEGA dan juga tim Honda Asia untuk bisa berlatih di Alcaraz ini. Nah, untuk VDEGA sendiri dia menggunakan motor dengan livery polos ya yang berwarna putih, dan tentunya ini motornya Honda. Dan di situ ketika ada di garasi Honda gitu ya di sirkuit Alcaraz, ini ada bos Honda yaitu tim manajernya Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama, yang terlihat tersenyum gitu ya ketika mengobrol bersama dengan VDEGA. Kemudian ada Taiyo Furusato dan juga Mario Aji. Dan kalau foto yang ditampilkan sama Instagramnya Honda Tim Asia, VDEGA ini menjadi pusat perbincangan gitu ya di antara keempat orang ini gitu. Ketika ada Hiroshi Aoyama gitu ya yang memang lagi ngobrol sama VDEGA, terus kemudian dia agak tersenyum. Kemudian juga ada Taiyo Furusato yang seakan tuh mendengarkan dari obrolan VDEGA dan juga Hiroshi Aoyama. Sementara untuk Mario Aji pun yang ada di sebelahnya VDEGA itu juga seperti apa ya, menyimak gitu ya perbincangan dari Hiroshi Aoyama dan juga VDEGA. Nah, di Instagramnya VDEGA ini juga sejalan dengan apa yang ada di Honda Tim Asia, karena dari VDEGA sendiri juga mengupload di Instagram story-nya ketika VDEGA ini menjajal gitu ya, mencoba dari sirkuit Alcaraz yang kalau kita lihat di video ini ya, ini tikungan ya, ataupun tikungan dan juga turunan ya dari sirkuit Alcaraz yang dicoba sama VDEGA dengan livery motornya yang polos putih tersebut. Nah, bukan kali ini aja ya VDEGA itu udah latihan di sirkuit Alcaraz ini, tapi sebelum-sebelumnya memang VDEGA ini juga sering ya untuk latihan di sirkuit Alcaraz. Jadi waktu di tahun 2026 lalu, ini pun di awal-awal musim gitu ya dari Moto3 2026, ketika VDEGA sudah memulai mempersiapkan diri gitu untuk memulai Moto3. Nah, ini juga VDEGA bahkan sempat juga latihan ya di sirkuit Alcaraz ini, yaitu pada tanggal 17 April lalu. Bahkan VDEGA ini memamerkan aksi topi gitu ya dari dirinya saat masuk ke pit lane. Dan pada tanggal 16 April 2026 lalu ini juga bersama-sama dengan Mario Aji, kemudian bersama-sama Taiyo Furusato, dan juga bersama dari tim manajernya yaitu Hiroshi Aoyama ini juga berlatih di sirkuit Alcaraz. Dan kalau kita lihat ya flashback lagi dari dokumentasinya Honda Tim Asia dan juga sirkuit Alcaraz, ada foto di mana Hiroshi Aoyama gitu ya, kemudian ada Taiyo Furusato, ada Mario Aji, kemudian ada VDEGA dan juga satu timnya lagi. Ini memang benar-benar fokus gitu ya memperhatikan Hiroshi Aoyama yang sedang menjelaskan gitu ya apa-apa saja fungsi-fungsi dari dashboard motor gitu yang motor Honda gitu. Nah, ini pun juga menjadi pertanyaan ya, kenapa sih sering banget VDEGA latihan di sirkuit Alcaraz ini dan juga yang di Spanyol ya? Kenapa gitu? Apakah memang ada sirkuit Alcaraz ini punya keunikan tersendiri atau apa gitu? Tapi memang setelah gue riset ternyata ini bukan hanya sembarang latihan menggeber motor aja gitu, tapi ada trik-trik khusus yang memang dipelajari gitu ya, kemudian dilatih sama VDEGA. Nah, karena VDEGA ini menggunakan Alcaraz ini sebagai tempat latihan untuk mengasah kelincahan manuver, presisi pengereman, dan juga teknik menikung ya bersama dengan Honda Tim Asia. Dan sirkuit ini
sangat ideal untuk beberapa menu latihan seperti yang pertama ini ada pengereman dan juga manuver presisi ya. Karena track ini dari sirkuit Alcaraz ini sangat sempit dibandingin dengan sirkuit resmi seperti di Jerez, Spanyol gitu. Sehingga ini juga membuat Vega harus sangat akurat dalam mengatur titik pengereman saat memasuki tikungan. Ini juga sebagai apa ya, latihan dan juga mengasah dari skill Vega, kekuatan dari Vega yaitu salah satunya adalah late braking gitu. Ketika Vega gimana ya supaya bisa presisi gitu ya ketika dia masuk ke cornering, masuk ke tikungan dan ngeremnya itu sampai benar-benar terakhir gitu dari batas tikungan. Itu adalah sebuah kekuatan dari Vega gitu. Nah, yang kedua ini sebenarnya teknik menikung ataupun cornering ya dari Vega ini juga dilatih di sirkuit Alcaraz ini. Jadi untuk karakter lintasan Alcaraz yang berkarakter flowing gitu ya ataupun mengalir ini sangat cocok juga untuk menyempurnakan kecepatan saat menikung tanpa kehilangan momentum. Ini lagi menjadi apa ya, mengasah skillnya Vega yaitu dari braking. Nah, bukan cuma itu aja, tapi di sirkuit Alcaraz ini kalau misalkan memang ada track lintasan buat motor gitu ya, di sini juga ada track ataupun lintasan yang untuk melatih flat track gitu, dimana memang sirkuit Alcaraz ini sering banget dipakai sama Marc Marquez dan juga Alex Marquez untuk latihan flat track. Dan di sini juga Vega yang memanfaatkan area sirkuit untuk berlatih di lintasan tanah ataupun flat track bersama pembalap MotoGP seperti Marc Marquez dan juga Alex Marquez untuk melatih kontrol motor saat sliding. Karena catatan gue di 18 Mei 2024 ini Vega benar-benar latihan bareng ya bersama dengan Marc Marquez dan juga Alex Marquez untuk di sirkuit flat tracknya sirkuit dari Alcaraz ini. Jadi memang bukan hanya untuk dari segi sisi motor gedenya aja, tapi mereka ataupun Vega ini juga berlatih untuk flat tracknya, yaitu untuk mengontrol gitu ya ketika bannya sliding ataupun motornya juga sliding. Ini pun juga menjadi menu latihan yang sama seperti Marc Marquez dan juga Alex Marquez karena dua-duanya Marc Marquez dan juga Alex Marquez bahkan Diogo Moreira gitu ya itu sering banget dan juga menjadi menu latihan rutin gitu ya untuk Marc Marquez, Alex Marquez dan juga Diogo Moreira untuk bisa latihan flat track gitu. Nah, yang keempat sebenarnya kenapa sirkuit Alcaraz ini menjadi yang dipilih gitu ya sama Vega. Jadi untuk aksi akrobatik motor gitu ya untuk kemarin memang di tahun 2026 di awal-awal musim Vega ini berlatih untuk teknik freestyle ya untuk seperti stoppie yaitu mengangkat roda belakang dan bertempu pada rem depan dan itu pun juga mempertajam feeling Vega dan juga mempertajam feeling pengereman gitu ya dan juga untuk distribusi bebannya itu seperti apa. Nah, waktu kemarin Vega di balapan Moto3 Ascent kita sama-sama tahu bahwa dia did not finish ya alias crash. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan performa Vega tuh keren banget karena dia bisa setidaknya ini bisa fight gitu ya di depan dan juga bahkan sempat memimpin balapan gitu ya meskipun hanya sesaat setelah dia melewati dari Almansa gitu. Tapi kemudian sampai akhirnya karena terburu-buru gitu ya dan juga mungkin ada terkait dengan masalah ban juga yang sliding gitu ya. Ini pun akhirnya Vega crash gitu. Nah, sebenarnya apa targetnya dari Vega untuk di Moto3 Sachsenring gitu setelah waktu kemarin di konferensi pers Vega setelah dia bukan konferensi pers ketika dia diwawancara ya sama MotoGP dia bilang bahwa dia berusaha untuk kembali bangkit lagi gitu ya dan juga berusaha untuk lebih kuat lagi di Sachsenring Jerman. Lalu gimana sih pengalaman Vega di sirkuit Sachsenring Jerman sebelum dari Moto3 2026 ini? Karena Vega kan rookie ya di 2026 ini ataupun di Moto3 alias pendatang baru di Moto3. Tapi sebelum-sebelumnya Vega ini pernah menjajal ataupun balapan di Sachsenring Jerman ya. Ini pun terkait dengan di ajang balap Red Bull Rookies Cup ya. Jadi di tahun 2025 ini bahkan Vega punya catatan yang positif banget ya untuk di Red Bull Rookies Cup di tahun 2025 di sirkuit Sachsenring ini karena Vega ini berhasil meraih juara gitu ya di balapan kedua di Red Bull Rookies Cup pada bulan Juli 2025 di sirkuit Sachsenring Jerman ini. Tapi setelah itu kan race keduanya, di race pertamanya memang sebelumnya Vega itu berada di posisi keempat gitu dalam balapan pertama yang berlangsung dalam kondisi lintasan yang basah. Tapi ini kan
punya hasil yang positif gitu ya, punya pengalaman yang positif dan juga punya modal yang positif ketika VDEGA bisa meraih juara di race keduanya Red Bull Rookies Cup gitu. Bahkan ini sempat viral juga gitu ya, dia bisa mengumandangkan Indonesia Raya di Jerman di Sachsenring. Kemudian juga yang viral lagi setelah dari VDEGA itu bisa melintasi garis finish dan juga memenangkan Red Bull Rookies Cup tahun 2025 di Sachsenring Jerman. Dia tuh selebrasinya sama kayak Marc Marquez, yaitu apa? Ada yang inget? Jadi selebrasinya adalah aura farmingnya. Jadi VDEGA ini melakukan aura farming di atas motornya. Dan ini pun juga sama seperti yang dilakukan sama Marc Marquez ketika dia memenangkan dari MotoGP Sachsenring Jerman 2025 waktu kemarin. Dan sama Marc Marquez ini juga di atas motor gitu ya, dia selebrasinya pakai aura farming. Semoga ya kesuksesan di Red Bull Rookies Cup di tahun 2025 ini bisa diulang lagi sama VDEGA di Moto3 Sachsenring Jerman ya di tahun 2026 ini. Meskipun banyak banget faktor-faktor yang memang mempengaruhi ya dari VDEGA, meskipun kayak motornya atau kemudian skillnya atau memang para pembalap-pembalap lain senior-senior rival-rivalnya ini memang lebih oke gitu ya, kayak Maximo Quiles itu udah keren banget menurut gue. Jadi agak susah kalau misalkan mau mengalahkan Maximo Quiles gitu. Terus udah gitu mungkin juga kayak Hakim Danis, ada Burian Riarte gitu ya yang juga sesama rookie tapi juga performanya nggak kalah keren gitu ya. Jadi ini menjadi tantangan tersendiri buat VDEGA. Mudah-mudahan VDEGA bisa kompetitif ya di Jerman nanti. Semoga dia bisa setidaknya fight di depan dan meraih podium. Oke, kali ini kita ke pembahasan kedua. Ini ada update terbaru ya. Alex Marquez ini resmi mengumumkan akan pindah dari Gresini ke KTM ya untuk MotoGP 2027. Dan KTM serta Gresini ini juga sudah sama-sama mengumumkan adanya perpisahan ya untuk Gresini terhadap Alex Marquez, dan juga untuk KTM ini juga sudah mengumumkan resmi mengkontrak dari Alex Marquez ya untuk 2027. Ini kontraknya adalah multi-year ya untuk Alex Marquez. Jadi pada tanggal 6 Juli 2026 ini ya, dari Red Bull KTM Factory Racing ini juga secara resmi mengkonfirmasi bahwa mereka telah mengamankan tanda tangan pembalap asal Spanyol yaitu Alex Marquez dalam sebuah kesempatan kontrak multi tahun ataupun multi-year agreement ya yang akan dimulai pada musim 2027 mendatang. Dan bergabungnya Alex Marquez ini ke kubu Orange yang tadi sebelumnya adalah biru seakan menjadi momen comeback yang manis buat Alex Marquez ya. Karena jika ditarik ke belakang gitu, Alex Marquez ini bukan orang yang baru bagi KTM karena Alex Marquez ini pernah meraih podium dan juga kemenangan pertamanya di kelas Moto3 pada musim 2013 lalu gitu ya bersama dengan KTM, yaitu memacu motor KTM RC4 gitu. Nah, untuk dari KTM sendiri ada direktur dari KTM Motorsport yaitu Pete Birer ya. Ini juga mengatakan bahwa kami sangat bangga dan juga senang telah berhasil mendapatkan talenta luar biasa seperti Alex Marquez. Yaitu menjadi, waktu kemarin kan di tahun 2025 menjadi runner up gitu ya, dari championship ataupun kejuaraan dunia MotoGP 2025 gitu. Dan tentunya ini KTM menjadi merasa bangga gitu supaya bisa menarik Alex Marquez ke proyek mereka ya untuk 850cc. Nah, menurut dari Pete Birer, ini dari Alex Marquez ya, Alex ini tidak hanya membawa keterampilan dan juga kecerdasan balap yang luar biasa, tetapi juga tekad dan juga mentalitas juara yang sangat sesuai dengan DNA dari KTM. Dan bersama-sama kami memiliki tujuan yang jelas, yaitu membawa KTM RC16 ke level berikutnya dan juga bertarung di barisan terdepan MotoGP. Jadi memang KTM ini menjadi salah satu gitu ya pabrikan yang sudah lebih dulu gitu ya untuk memperkenalkan proyek 850cc. Kalau misalnya kita lihat ke belakang gitu ya, karena KTM ini memang sudah mempersiapkan dari jauh-jauh hari untuk mesin 850cc mereka. Bahkan KTM menjadi salah satu istilahnya apa ya, pabrikan yang benar-benar udah mempersiapkan dari 850cc ini. Kayak misalkan ada kemarin ada Pol Espargaro dan juga ada Dani Pedrosa di sini ya, yang juga ikut merancang dan juga merakit untuk 850cc-nya gitu. Jadi meramu apa-apa aja sih teknis-teknis ya dari 850cc yang memang harus dimasukin gitu. Karena waktu kemarin memang sudah dites sama Pol Espargaro dan juga dari Dani Pedrosa. Nah, kita lihat apakah nanti Alex Marquez akan sekompetitif di tahun 2025 ya untuk menggunakan KTM 850cc gitu. Nah, selain dari KTM, ini juga ada Gresini yang sudah
mengumumkan perpisahan dengan Alex Marquez untuk tahun 2027 ya. Karena kalau kita lihat di Instagramnya Grace ini ya, foto perpisahannya unik banget. Ini kayak Netflix ya, kayak di film-film gitu. Ketika Alex Marquez sudah berganti bajunya menjadi oranye. Tapi ini kayaknya lebih kepada kayak lagi ditahan ya, orang ditahan gitu pakai baju tahanan warna oranye gitu. Tapi kemudian yang menarik, ini seperti apa ya, ada kolaborasi gitu ya antara KTM dan juga Grace ini, bahwa kalau kita lihat dari judulnya poster tersebut ya, Alex Marquez dari blue ke orange gitu, dari biru ke orange gitu. Nah, sementara itu untuk bos Grace ini, Nadia Padovani, ini juga menyampaikan kata-kata perpisahan yang cukup menyentuh gitu ya, emosional buat Alex Marquez, karena di Instagramnya Grace ini juga Nadia Padovani bilang bahwa Alex, sungguh sulit untuk melepaskanmu, katanya Nadia Padovani ya. Kita telah berbagi emosi, pertumbuhan, dan juga momen-momen yang selalu kusimpan di hatiku. Dan aku bangga dengan dirimu sebagai seorang pria dan juga seorang pembalap. Tapi sebelum kita berpisah, masih ada satu bab lagi yang harus kita tulis bersama, gitu ya. Karena kan masih ada nih sisa musim dari tahun 2026, ketika Alex Marquez harus berjuang gitu membela dari Grace ini. Memang waktu kemarin Alex Marquez masih pemulihan gitu ya untuk setelah pasca cederanya, dan tentunya Alex Marquez ini ya ingin maksimal lah ya untuk membela Grace ini sampai akhir. Dan dari Nadia Padovani, dia bilang, mari kita lakukan dengan tekad yang selalu membuat kita berbeda gitu ya, ataupun kita menjadi yang terdepan gitu ya, ataupun menjadi sebuah pembeda dari pabrik-pabrikan yang lain. Grace ini always be your home. Jadi Grace ini akan selalu menjadi rumah kamu, kalau katanya Nadia Padovani kepada Alex Marquez. Jadi agak menyentuh ya, karena memang kalau gue lihat ya di box Grace ini itu antara Alex Marquez, kemudian Nadia Padovani, kemudian sama timnya, ada juga direktur marketingnya ya, Carlo Merlini, itu bener-bener kayak kekeluargaan. Bahkan kalau gue lihat dari semua garasi ataupun box pembalap gitu ya, ada Ducati, ada Grace ini, kemudian ada Yamaha dan lain-lain, itu Grace ini adalah yang paling terbuka gitu ya buat para fans, karena gue juga pernah masuk ke box Grace ini dan juga melihat bagaimana kerja sama dari antar pembalap gitu ya, kemudian juga kerja sama pembalap dengan tim-timnya gitu, dan juga para direkturnya ini oke banget, dan benar-benar kelihatan seperti keluarga gitu. Makanya dari Nadia Padovani sendiri pun juga memberikan pesan yang cukup menyentuh gitu ya kepada Alex Marquez. Nah, dari Alex Marquez yang sudah mengumumkan dia ke KTM gitu ya, maka udah mulai keisi nih puzzle-puzzle dari bursa pembalap MotoGP gitu ya, yang waktu kemarin masih kosong, tapi sekarang sudah terisi. Jadi siapa aja untuk 2027 yang memang sudah terisi? Yang pertama tentunya ada Ducati Lenovo ya, ada Marc Marquez dan juga Pedro Acosta. Kemudian waktu kemarin ada Gresini Racing Team, ada Joan Mir dan juga Dani Holgado. Kemudian untuk kemarinnya lagi ada Aprilia, Pecco Bagnaia dan juga Marco Bezzecchi. Kemudian ada Yamaha, Jorge Martin dan juga Ai Ogura ya, yang udah lengkap. Kemudian yang hari ini diumumkan yaitu Alex Marquez ke KTM ya. Ini masih kosong siapa yang akan menjadi tandem dari Alex Marquez. Tapi rumor-rumor yang beredar adalah dari Fabio Di Gia yang bakalan akan melengkapi tandemnya dari Alex Marquez di KTM gitu. Nah, kemudian di sini ada Red Bull KTM Tech3 yang masih kosong dua-duanya, tapi kalau kita lihat rumornya di sini adalah entah Maverick Viñales atau Luca Marini, dan juga tandemannya itu yang baru ya, ada Gonzalez dan juga Agius. Nah, selanjutnya ini ada Honda Castrol ya, ataupun HRC Honda. Meskipun ini masih tanda tanya, tapi sudah ada nama-nama yang memang sudah menjadi rumor gitu untuk Honda Castrol ataupun HRC. Ini akan ada diisi sama Fabio Quartararo dan juga David Alonso gitu, yang dari Moto2 ke MotoGP gitu ya. Kemudian ada juga Trackhouse ya, meskipun juga Trackhouse masih kosong, tapi rumornya yang diisi adalah diisi dengan Raul Fernandez dan juga Enea Bastianini ya, yang akhirnya dia ke Trackhouse. Kemudian ada untuk Pramac ini masih ada Toprak Razgatlioglu ya, ini tahun 2027.
Kemudian untuk tandemannya Toprak Razgatlioglu itu diisukan ya, ini masih rumornya yaitu Guevara gitu. Nanti kita akan lihat gimana bener nggak sih Guevara yang akan ke Pramac. Sementara untuk Castrol LCR ya untuk Honda ini masih dipegang sama Johan Zarco. Johan Zarco juga punya kontrak ya sampai 2027. Kemudian untuk LCR Pro Honda gitu ya, ini juga rencananya akan diisi sama Diogo Moreira. Nah, sementara itu ya untuk yang udah diisi, kemudian juga ada rumor-rumor yang berkembang gitu ya. Nanti kita akan lihat juga siapa yang beneran gitu ya untuk menempati posisi mereka masing-masing. Dan ada pembalap juga nih yang masih bertanya-tanya bagaimana nasibnya. Kalau Maverick Vinales, oke, tadi Maverick Vinales dia masih bisa gitu ya untuk bisa berada di TT KTM ya gitu, atau bahkan ya betul di TT KTM gitu. Tapi kemudian kita akan antara Maverick Vinales dan juga Luca Marini itu nanti dipilih siapa yang akan menjadi TT KTM, belum tahu juga. Nah untuk kemudian pembalap yang masih bertanya-tanya nasibnya gimana di MotoGP 2027 yaitu ada Alex Rins ya, kemudian ada Franco Morbidelli juga belum tahu dia akan kemana, Brad Binder dan juga Jack Miller gitu. Yang akan nggak tahu dia akan di MotoGP 2027 akan kemana. Oke teman-teman, segitu dulu untuk update-nya ya terkait dengan tadi bagaimana kontrak dari Alex Marquez ke KTM dan juga tadi di awal-awal kita udah juga membahas soal Fede Ega. Jadi segitu dulu teman-teman, bye-bye.